Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari implementasi dan integrasi topologi jaringan dasar yang telah kami susun. Nah, pertama-tama kita masuk pada penjelasan topologi yang individu yang kami buat masing-masing. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Surya Kusuma Pamungkas dengan NIM F551240062. Saya Saya menyusun topologi tree sederhana. Sebelum kita masuk pada topologi tree, apa itu topologi tree? Topologi tree itu merupakan struktur jaringan berbentuk hierarki. Jaringan tersusun dari beberapa switch atau hub yang terhubung satu sama lain. Nah, strukturnya itu terlihat seperti pohon. Nah, saya membuat struktur hierarki 3 tingkat, di mana pada tingkat paling atas itu merupakan switch 0, pada tingkat di bawahnya itu terdapat 2 switch, dan masing-masing switch ini di bawahnya itu lagi ada 3 end device. Nah, eh, proses mekanismenya cukup sederhana, di mana ketika saya mengirim data dari PC 0 pada PC 3, seperti kita lihat pada simulasinya, pertama-tama PC 0 akan mengirim datanya pada switch 1. Nah, switch 1 akan membaca datanya dan membaca tujuannya di mana MAC address itu berada. Jika IP atau MAC address tujuan itu tidak berada pada jaringan yang terhubung di bawahnya, tidak ada di bagian sini dan PC 2, dia akan mengirim itu data tersebut pada switch 0. Lalu switch 0 akan mengirim data tersebut pada switch sebelahnya, switch lain. Lalu switch 2 akan membaca lagi datanya. Eh, Tujuan IP address-nya berapa, lalu MAC address-nya itu dari mana, dan ditujukan pada MAC address yang mana. Pada yang dimana pada kasus ini MAC address yang ditujukan dan juga IP yang ditujukan itu merupakan dari PC3 dengan IP address 192.168.3.4. Nah, lalu setelah PC3 menerima datanya, dia akan mengirim balik responnya melalui jalur yang sama atau melalui cara yang sama, yaitu dia kirim balik ke switch 2 lalu memeriksa tujuan dari responnya itu kemana. Jika tidak ada pada salah satu ini, dia akan mengirim datanya pada switch 0 lagi, lalu terjadi berulang kali seperti begitu. Nah, topologi tree ini menghasilkan banyak keuntungan, di mana ketika uh, salah satu end device-nya rusak, salah satu end device dari ini rusak, device yang masih berfungsi dengan baik tidak akan terpengaruh sama sekali karena mereka tidak berhubungan. Mereka hanya terhubung pada switch yang sama. Tapi kekurangannya, jika yang rusak itu merupakan switch 0, satu topologi akan berpengaruh karena switch 0 ini merupakan tingkat hierarki paling atas. Jadi jika tingkat hierarki yang paling atas itu rusak, yang di bawahnya juga otomatis ikut rusak, yang merupakan uh, kekurangan yang paling fatal menurut saya. Nah, itu merupakan mekanisme yang sederhana dari topologi tree. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Adzan Putra Pratama dengan NIM F551240051. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topologi mesh, yaitu topologi yang dimana setiap perangkat jaringan saling terhubung dengan beberapa perangkat lainnya sehingga membentuk banyak jalur komunikasi. Nah, dalam topologi ini, perangkat seperti komputer terhubung ke switch, kemudian switch tersebut juga saling terhubung satu sama lain, seperti yang bisa kita lihat di komputer ini, layar kita.
Struktur ini memungkinkan data dikirim melalui lebih dari satu jalur sehingga komunikasi tetap dapat berlangsung meskipun salah satu jalur mengalami gangguan. Seperti yang saya jelaskan itu, misal kita ingin mengirim data dari sini, dari PC ini ke PC sini, maka dia bisa menggunakan jalur dari sini ke sini, terus ke PC sini, dari sini ke sini ke sini, dari sini ke sini ke sini, baru ke sini, ataupun dari sini ke sini dan ke sini. Nah, dia bisa menggunakan banyak jalur, jadi datanya itu bisa sampai dengan pasti sampai seperti itu. Terus topologi mesh juga itu untuk setiap perangkatnya dapat berfungsi sebagai pengirim maupun penerima data. Jadi PC sini itu bisa jadi pengirim ataupun penerima data seperti itu. Terus ketika sebuah perangkat mengirim data, paket akan terus melalui switch menuju perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC yang telah dipetakan. Jadi misal kita ingin dari PC sini atau PC sinilah itu ingin mengirim data. Nah, dia akan mengirim data ke switch, terus switch akan melihat data MAC address-nya, terus akan langsung mengirimkan ke data MAC address yang sudah dipetakan atau sudah dicatat seperti itu. Nah, topologi mesh juga memiliki beberapa kekurangan seperti kebutuhan kabel yang lebih banyak karena bisa kita lihat satu switch itu terhubung dengan 4 switch lainnya yang dimana itu justru membutuhkan kabel yang lebih banyak pula daripada topologi-topologi yang lain yang semisal hanya terhubung ke 2 switch berbeda seperti itu. Habis itu biaya instalasi yang lebih tinggi. Tentu saja, dengan lebih banyaknya perangkat yang terhubung kepada satu switch, maka instalasinya juga akan lebih mahal karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Terus, konfigurasi jaringan yang lebih kompleks. Karena banyaknya jaringan yang terhubung itu pasti konfigurasi dari IP-nya dan yang lain MAC address-nya itu pasti akan lebih kompleks juga, seperti itu. Nah, walaupun dengan beberapa hal tersebut, topologi mesh ini sering digunakan pada jaringan yang membutuhkan tingkat keandalan dan ketersediaan yang tinggi. Karena kenapa? Karena walaupun misalnya satu jalur ini rusak, maka dia masih memiliki 3 jalur lain yang bisa mengirimkan data tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Muhammad Abid Makaram dengan NIM F5512475 akan menjelaskan topologi yang saya buat pada proyek kali ini. Nah, kebetulan di kelompok saya itu saya membangun topologi star. Nah, yang ada di kotak warna ungu ini. Nah, dapat kita lihat di sini saya menggunakan switch 2960 itu sebagai pusat yang sekaligus tersambung ke 5 end device yang ada. Nah, di sini saya menggunakan 5 end device, 3 di antaranya itu ada PC, kemudian ada laptop dan server. Nah, ini seperti bintang kan terlihatnya. Nah, itu bukan secara kebetulan sih, cuman itu supaya kalau misalnya ada satu kabel yang bermasalah, itu dia tidak mempengaruhi koneksi 5 ini. Koneksi perangkat lainnya begitu. Nah, terus kenapa saya menggunakan server? Itu alasannya simpel sebenarnya, itu supaya topologi saya ini tidak semata-mata hanya menyambungkan PC saja, tapi juga supaya bisa menjadi pusat penyedia data. Nah, mungkin kedepannya kalau misalnya teman-teman dari topologi lainnya itu ingin membuat simulasi akses data atau ya semacamnya, itu bisa menggunakan server yang ada di topologi saya ini. Nah, begitu. Mungkin cukup sekian sih penjelasan teknis tentang topologi star yang saya buat ini. Intinya switch ini tuh dia sebagai jembatan utama lah yang menyambungkan koneksi ke perangkat-perangkat yang ada yang terdapat dalam jaringan besar kelompok kami ini. Nah, demikian penjelasan tentang topologi star saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jonathan Lefran Otniel Juda
dengan NIM F55124078 akan melanjutkan menjelaskan topologi yang saya buat, yaitu topologi ring. Topologi ring adalah topologi jaringan di mana setiap perangkat jaringan terhubung dengan dua perangkat lainnya sehingga membentuk jalur melingkar seperti cincin, seperti yang ada di gambar ini. Pada topologi ini, data akan bergerak dari satu perangkat ke perangkat berikutnya sampai mencapai perangkat tujuan. Secara umum, topologi ring memiliki bentuk lingkaran di mana setiap perangkat jaringan saling terhubung secara berurutan. Jika satu perangkat mengirim data, maka data tersebut akan melewati perangkat lain dalam jaringan hingga sampai ke perangkat tujuan. Topologi ini biasanya digunakan pada jaringan yang ingin memiliki alat pengiriman data yang teratur. Pada topologi ini terdapat beberapa perangkat jaringan yang digunakan, yaitu PC atau komputer yang berfungsi sebagai perangkat pengguna untuk mengirim dan menerima data. Kemudian juga ada switch yang berfungsi menghubungkan perangkat dalam jaringan. Topologi ring ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu aliran data lebih teratur, kemungkinan tabrakan data lebih kecil, kemudian setiap perangkat memiliki kesempatan yang sama untuk mengirim data. Namun topologi ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu jika satu perangkat atau kabel mengalami kerusakan atau putus, jaringan dapat terganggu. Proses perbaikan jaringan bisa lebih sulit karena harus memeriksa seluruh jalur cincin ini. Jika jumlah perangkat banyak, proses pengiriman data juga bisa menjadi lebih lambat. Sekian penjelasan saya mengenai topologi ring ini. Selanjutnya akan jelaskan teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Raditya dengan NIM F55124072. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil topologi saya, yaitu topologi bus. Nah, topologi bus adalah salah satu bentuk topologi jaringan di mana seluruh perangkat jaringannya itu terhubung melalui satu jalur komunikasi utama atau yang disebut biasa itu dengan backbone. Jalur utama ini itu berfungsi sebagai media transmisi data yang digunakan bersama oleh semua perangkat yang terhubung di dalam jaringannya. Nah, pada topologi yang ditampilkan di sini, terdapat 3 buah switch yang saling terhubung secara horizontal menggunakan satu jalur penghubung. Jalur ini itu berperan sebagai backbone atau jalur utamanya yang menghubungkan setiap segmen jaringan. Nah, setiap switch itu kemudian menghubungkan dua buah komputer, yaitu satu komputer pada bagian atas dan satu komputer pada bagian bawah. Dengan demikian, setiap switch itu berfungsi sebagai titik distribusi yang menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan utamanya. Nah, ketika salah satu komputer itu mengirimkan data, data tersebut akan dikirim melalui switch ke jalur utama jaringan. Kemudian diteruskan ke switch yang lain yang terhubung pada backbone tersebut. Nah, komputer tujuannya ini akan menerima data tersebut jika alamat yang dituju itu sudah sesuai dengan MAC address-nya. Nah, mekanisme ini itu menunjukkan bahwa semua perangkat pada topologi bus itu terbagi media transmisinya, yang berarti dia itu sama-sama melakukan komunikasi data. Nah, keuntungan dari topologi bus ini adalah struktur jaringannya itu yang sederhana, penggunaan kabel yang relatif lebih sedikit, dan serta biaya implementasinya itu yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa topologi lainnya. Namun, topologi ini juga memiliki kelemahan, yaitu jika terjadi gangguan pada jalur utama atau backbone-nya, maka komunikasi pada seluruh jaringan dapat terganggu. Nah, secara keseluruhan, topologi bus ini cocok digunakan untuk jaringan dengan skala yang kecil hingga menengah, terutama pada lingkungan yang tidak membutuhkan kompleksitas jaringan yang tinggi dan memiliki jumlah perangkat yang terbatas. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai topologi bus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Surya Kusuma Pamungkas dan F55124062. Saya akan
menunjukkan skema IP yang digunakan pada project yang kami buat. Sebenarnya bisa terlihat secara jelas masing-masing IP, skema IP yang digunakan pada masing-masing PC dan juga routingnya. Tapi untuk lebih jelasnya kita bisa melihat memakai inspect, lalu melihat dari ARP table, di mana pada ARP table ini kita bisa melihat jelas IP address pada masing-masing hardware, yang dimana kita bisa lihat IP address 1.2 untuk hardware address atau MAC address dari PC copy PC 1 ini, yang ini. Dan ini bisa terlihat jelas secara pada tabel dan juga koneksi yang digunakan untuk terhubung pada IP address tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa device-device tersebut bisa saling berhubungan, bisa saling terkoneksi satu sama lain melalui router 3 ini. Sekian saya. Baiklah, kembali lagi bersama saya Muhammad Abid Makaram, dan di sini saya akan menjelaskan komunikasi data antar topologi. Nah, di sini saya sudah memiliki dua sampel PDU, itu adalah ARP dan ICMP. Nah, apa bedanya ARP dan ICMP? Itu ARP itu adalah yang mencari alamat dari data tersebut, nah alamat tujuan. Nah, sedangkan ICMP-nya itu dia adalah yang mengantarnya, begitu. Oke, langsung saya ke simulasinya. Nah, di sini dari PC ini akan mengirim ARP-nya itu ke switch sini. Nah, kemudian di switch ini itu ARP-nya itu akan melakukan proses broadcast, di mana itu dia akan terbagi untuk mencari alamat yang benar. Nah, karena di sini ini silang itu karena dua komputer ini itu mengira bahwa itu bukan alamat yang benar begitu. Jadi dia menolak gitu. Makanya di sini silang itu karena bukan alamat yang benar, makanya mereka menolak. Kemudian karena di sini alamatnya benar, makanya diterima sini. Nah, kemudian di sini itu akan melakukan broadcast lagi untuk mencari alamat yang benar. Nah, kemudian di sini itu mengembalikan datanya itu karena sudah menemukan jalan yang benar lah. Alamat yang benar itu pasti kan mengirim respon. Nah, di sini ini karena anunya bukan, makanya dia ditolak. Kemudian dia kembali untuk memberikan respon. Nah, setelah ARP-nya ketemu dengan alamatnya, barulah ICMP-nya pergi kirim data. Dia akan melewati alamat yang benar yang telah ditentukan tadi sama ARP. Nah, sebenarnya di sini teman-teman, sebenarnya yang harusnya dari router ini ke sini itu sebenarnya ARP untuk mencari alamat yang benar teman-teman. Tapi karena tadi saya sudah mencoba simulasinya dan ternyata di aplikasi Cisco Packet Tracker itu mempunyai batasan. Makanya dia tidak akan selesai sampai alamatnya ketemu. Maka dari itu saya tidak mengulang dari awal. Saya cuma sampai di routernya, karena routernya itu sudah menemukan alamat aslinya gitu. Nah, dia akan langsung ke PC alamatnya di sini, PC copy PC 3 ini, dan dia akan mengembalikan responnya memberikan respon kembali ke PC pengirim itu. Kita bisa lihat di sini dia di sini dan selesai. Nah, begitu demikianlah demonstrasi komunikasi data
yang dapat saya jelaskan, intinya RP itu untuk mencari alamat, sedangkan ICMP itu untuk mengirimkan data tersebut yang telah ditemukan oleh RP. Demikian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Jonathan Lefraniel Juda. Di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai analisis ARP dan ICMP dalam kondisi normal. Pada saat ini saya akan melakukan analisis komunikasi data menggunakan simulasi mode. Pada Cisco Packet Tracer ini, yang pertama saya akan mengatur filter protokol pada CPT ini agar berfokus pada ARP dan ICMP saja. Oke. Kenapa saya edit ini? Karena kedua filter ini protokol inilah yang akan saya bahas, yaitu ARP atau Address Resolution Protocol, dan juga ICMP atau Internet Control Message Protocol. Selanjutnya saya akan mengirim ping dari komputer pengirim, misalnya dari sini. Saya akan kirim dia akan memberikan reply seperti ini: pinging 192.168.4.1. Ini adalah pengujian dengan menjalankan perintah ping dari salah satu PC ke PC lain dalam jaringan. Kemudian saya akan menjalankan capture forward di sini. Seperti yang terlihat, data dimulai dari PC ini dikirimkan dari PC ini ke switch. Paket pertama yang muncul adalah paket ARP request. Pada tahap ini komputer pengirim sedang mencari alamat MAC dari perangkat tujuan atau gateway-nya. Perangkat yang memiliki alamat IP tersebut kemudian akan mengirim ARP reply yang berisi alamat MAC miliknya. Setelah alamat MAC diketahui, komunikasi data dapat dilakukan. Setelah proses ARP selesai, perangkat mulai mengirim paket ICMP echo request menuju perangkat tujuan. Jika perangkat tujuan dapat dijangkau, maka perangkat tersebut akan mengirimkan balasan berupa ICMP echo reply. Dari hasil pengujian terlihat bahwa perangkat tujuan memberikan balasan reply. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi jaringan berjalan dengan baik dan tidak terjadi paket loss. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jika saja terjadi kesalahan dalam proses pengiriman data, yaitu kesalahan IP. Nah, dalam konsep jaringan ini, misalnya kita ingin mengirimkan data dari perangkat ini ke perangkat ini. Nah, mereka kan punya IP yang berbeda dan sudah ditentukan IP-nya. Jika saja kita ingin coba dengan skema ping, maka kita bisa menggunakan command prompt, menggunakan ping, dan menuliskan alamat dari komputer ini seperti 192.168.37.
maka dia akan mengirimkan data yang ada seperti itu. Nah, misal datanya itu alamat IP-nya itu salah, 192.168.3.8. Nah, kan 3.8 di sini tidak ada. Nah, jadi misalnya kita ping 192.168 3/8 gitu. Request, maka dia pengiriman data pertama yang dia akan request timeout, terus pengiriman data kedua juga request timeout, terus pengiriman data ketiganya itu request timeout, dan pengiriman data keempatnya itu request timeout juga. Nah, dia 4 kali mengirim data, tapi 4-4-nya itu tidak ketemu karena memang alamat IP-nya itu tidak ada atau salah seperti itu. Nah, itu yang membedakan ketika kita mengirim data dari IP yang benar dan IP yang salah. Maka data yang terkirim itu, maka datanya tidak akan terkirim jika IP-nya salah. Nah, caranya untuk memperbaiki ini adalah kita menggunakan IP yang benar, yang betul-betul ada pada setiap perangkat jaringan. Nah, dalam satu kasus bisa saja di sini satu IP yang 192.168.3.7 ini itu beda dengan IP yang dari topologi ini, kan semuanya beralamat 3, 168.3. Nah, jika 192 ini 168.4 misal, maka itu juga bisa saja terjadi kesalahan IP. Nah, karena itu ya kita bisa menggunakan satu IP yang serasis seperti itu. Misalnya jika 168.3 ini di sini 3, maka yang lainnya itu alangkah baiknya itu 3 juga dalam satu topologi seperti itu. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang terjadi jika ada jalur yang terputus di dalam jaringan topologi ini. Nah, misalnya kita tes dulu antara PC ini dengan kita akan cek statusnya tersambung tidak dengan PC yang ini. Nah, misalnya kita tes dulu. Nah, tersambung dia. Nah, kalau misalnya kita putuskan jaringannya. Nah, nah, dia bisa tersambung dia requestnya timeout. Eh, jadi salah satu cara untuk mengatasinya itu kita bisa menghubungkan kembali eh, jalurnya. Kita hubungkan kembali dengan ini, lalu kita percepat. Nah, baru kita tes kembali. Nah, baru bisa terhubung kembali dia. Nah, bagaimana misalnya kalau yang jarak putusnya itu di topologi lain? Misalnya yang ini. Misalnya ini putus. Kita cek di topologi yang ini. Nah, dia bisa tersambung juga dia. Nah, kita hanya bisa hubungkan kembali. Nah, lalu kita tes kembali.
Nah, baru dia bisa terhubung. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana apa yang terjadi jika ada kabel yang terputus dan bagaimana solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.